Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kegiatan LDKS pada hari ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Padang Pasir, yakni Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, saya sebagai moderator dari materi leadership akan membagi sesi materi ini menjadi dua. Sesi yang pertama penyampaian materi dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Hari ini tanggal 26 Januari 2026 kita tidak hanya sekedar berkumpul, tapi kita akan membedah tuntas sebuah materi, yaitu materi leadership. Apakah kalian sudah tahu leadership itu apa? Dan kita akan belajar bersama dan menuntut ilmu pada hari ini. Saya, Adelia Nur Yuliana Putri, yang akan menemani perjalanan kalian semua selama 1 jam atau 45 menit jam ke depan agar tetap seru dan bermakna. Tentu saya di sini tidak sendiri. Di samping saya telah hadir sosok yang pakar di bidangnya. Beliau adalah Ibu Rifatin Al-Isra'iyah SHI. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita semua sudah tidak sabar untuk mencari ilmu dari narasumber kita. Yang terhormat Ibu Rifatin Al-Isra'iyah, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Adelia, saya keluar dari duduk yang nyaman, biar nanti takutnya saya ngasih materi ngantuk ya, jadi saya berdiri aja. Jadi kalau orang ngantukan seperti saya itu dalam kondisi dimanapun tuh bisa ngantuk. Nah ini kelihatannya saya lihat kok semuanya tegang, jadi untuk menerima sebuah materi itu otak kita tidak harus kita ajak tegang, kalau tegang nanti yuk kamu lihat tok setelah itu hilang. Maka perlu sedikit rileks sebelum materi kita mulai. Ada sedikit permainan dari saya, hanya sedikit saja untuk mengawali biar kamu terlihat rileks, itu aja. Karena waktunya ini memang mepet. Jadi saya punya sedikit permainan. Sebelumnya saya tidak memperkenalkan diri ya. Karena saya yakin semuanya itu kenal sama saya, jadi tidak usah membuang waktu untuk perkenalan. Kalau ingin kenal lebih jauh nanti bisa datang di kantor MTS atau datang ke rumah saya langsung. Waktu hari raya juga boleh. Ya. Selanjutnya ini nanti permainan ini akan dilakukan secara kelompok. Ini memang mengasah kalian kecepatan dan karena memang seorang pemimpin, seorang organisatoris itu harus cekat dan tanggap. Dan saya ingin mengklarifikasi tadi yang dibilang bahwa pakarnya saya itu bukan pakarnya di bidang leadership sebenarnya. Cuman ini ya dipaksa dikasih tugas mau nggak mau saya lakukan, itu aja. Bahkan di sini pengalaman organisasi saja saya nggak tulis, saya tuh cuman ibu rumah tangga ya kan. Kamu taunya saya ibu rumah tangga ya kan. Makanya tiba-tiba dikasih materi leadership. Ya, semoga aja saya tidak menyesatkan kalian semua. Oke, langsung saja ke permainannya. Sebelumnya saya lihat semangatnya dengan tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tadi apa motonya? Hari ini apa namanya? Apa namanya? Oh ya, gimana? Coba leadership gitu ya. LDKS 2026.
Oke, ini sudah terlihat lebih santai sekarang. Jadi begini, saya punya dua kertas, bisa dibilang kartu atau kertas. Ini nanti berarti urutnya dari sini ke belakang, ke belakang, ke belakang. Ini adalah di sini ada suku kata, tinggal kamu melanjutkan, boleh melanjutkan dengan kata apapun. Saya kasih contoh di sini ada ca. Maka ketika di sini bilang cantik, selanjutnya harus dalam hitungan saya hanya hitungan 10, ya. Berarti kalau enggak nanti kamu enggak, ini hanya permainan aja. Selanjutnya nanti ada speakingnya ada sendiri. Sebenarnya dari tamat dulu. Ambil satu. Lanjut Tama. Lanjutkan suku kata yang ada. Capek, lanjut ke sampingnya, ke belakangnya. Dalam saya hitung 10 hitungan. 1, 2, lanjut belakangnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai, berarti kelompok ini tidak bisa, ya kelompok yang sana tidak dapat menyelesaikan. Yang selanjutnya untuk kelompok yang sini pilih salah satu. Saya kasih bocorannya, ada D sama E. Selanjutnya seharusnya ada ininya. Dengan. Apa? Dengan. Cepat. 1, 2, 3, 4. Selesai di sini. Dilman. 4, 5. Apa? Dilman. 6, 7, 8, Delima. 9. Selesai. Pilih salah satu aja, jangan lama-lama, materi biar gak. Ada kata B sama U. Bunga. 1, 2, Butuh. 3, Buat 4, 5, 6, Bu Guru. 7, 8, Buku. 9, 10. Hampir selesai. Ini memang kita kadang suatu kondisi itu harus butuh penanganan cepat dalam organisasi seperti itu. Ambil salah satu. Satu saja Cahayu. Apa kata apa? T sama I. T berarti. 1, TV. 2, 3, Timpa. 4, 5, Tidak. 6, 7. Apa kamu? Tikus. Tikar. Oh ya, selesai. Itu berarti cepat. Yang sebelah sini ambil satu saja. J sama A. J sama A. 1, Jambu. 2, 3, Jangan. 4, 5, 6. Oh iya, cepat. Oke, yang sini. L sama E. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, ternyata dalam mengambil tindakan itu lebih cepat anak putri dari anak putra, dia lebih cepat. Mungkin karena dia nggak kena rokok ya kan. Oke, selesai. Semuanya bisa mengikuti lebih rileks. Sudah bisa lebih rileks. Kita lanjut ke materi kita, leadership. Langsung ya. Leadership itu adalah sebuah kepemimpinan. Kita bisa masuk ke materinya Mbak Tata. Bisa lihat di depan. Nah, ini. Bisa dilihat di depan. Ini adalah tujuan kita belajar tentang kepemimpinan. Kenapa dalam organisasi itu dibutuhkan kita belajar kepemimpinan dulu. Yang jelas begini, kamu perlu tahu bahwa organisasi itu adalah kumpulan orang dari yang kecil, yang besar sampai yang besar. Negara itu juga sebuah organisasi. Nah, di situ diperlukan yang namanya leadership, kepemimpinan. Nah, tujuan materi kenapa ditaruh di awal di sini? Ini adalah membekali setiap individu, tidak hanya yang pemimpinnya, tapi semuanya individu yang ada di sini dibekali untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik dengan apa? Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep bagaimana toh caranya memimpin, bagaimana memanajemen sebuah kepemimpinan. Nah, tujuan materi ini adalah itu. Dan juga memberikan pengetahuan kepada siswa, terutama kalian yang sekarang duduk di sini, yaitu peserta LDKS, untuk mengetahui, memahami
tentang kepemimpinan. Sehingga ketika kalian nanti sudah benar-benar terjun dalam dunia OSIM, bisa mencapai tujuan selama satu masa bakti, sampai tujuan bersamanya itu apa? Bisa tercapai. Maka harus ada kepemimpinan yang jelas dulu. Nah, nek urung dunung, makanya kemudian kita kasih materi kepemimpinan. Lanjut Mbak Tata, kita next ya. Nah, ada 4 teori kepemimpinan yang bisa kalian, ini hanya sekedar pengetahuan. 4 teori kepemimpinan. Ada 4 macam teori kepemimpinan yang perlu kalian ketahui. Ada yang namanya trait teori, teori sifat, ada teori perilaku, behavior teori, ada teori kontingensi atau contingent teori, dan yang terakhir ada teori transaksional dan transformation. Ini akan kita kupas satu persatu. Next, lanjutnya. Ada 4 teori ini. Nah, ini adalah gambaran dari teori sifat. Teori itu adalah sebuah pemahaman yang sudah melalui uji ilmiah. Artinya wis diuji, saya nguji ngene iki ora wong Indonesia. Ketepaan bukan orang Indonesia. Apakah orang Indonesia ada melakukan uji ini? Ada tentunya. Mereka yang kuliah di bidangnya tentunya. Nah, dalam teori sifat dikatakan bahwa sebuah kepemimpinan dalam organisasi itu tidak diciptakan, tapi adalah bawaan. Jadi seorang pemimpin menurut teori sifat loh ya. Nah, itu adalah sebuah bawaan. Orang pemimpin itu wis gawane ket lahir, dia tuh sudah terlihat karisma. Punya karisma tinggi. Dia punya kecerdasan yang tinggi. Dia punya sifat yang tegas. Dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Itu menurut teori sifat. Apakah hanya 4 ini, Bu? Tidak, saya hanya memberikan contoh. Kalau menurut kalian sifat bawaan selain 4 ini ada apa lagi yang bisa menjadi pemimpin? Ayo, ada yang tahu? Amanah, ada amanah itu bawaan ada? Yang itu bawaan. Bawaan kan orang bawaan itu terlihat karisma itu ketika ada orang yang memang ketika berdiri itu karismanya ada gitu ya. Nah, itu dikatakan seperti itu. Nah, kamu bilangnya aura. Jadi teori sifat mengatakan bahwa seorang pemimpin itu tidak diciptakan, tapi memang dia lahir itu sudah membawa aura pemimpin. Dia itu tegas, percaya diri. Ya. Dia itu sangat cerdas. Atau dia itu tanggap. Nah, sama. Jadi hal-hal positif yang menunjukkan aura seorang pemimpin. Dikatakan bahwa teori sifat mengatakan itu bawaan. Contohnya kayak apa ini? Contohnya kayak apa? Dalam organisasi yang itu bersifat yayasan, sama dulu. Kira-kira kepemimpinannya itu turun temurun apa orang luar? Dalam sebuah pondok pesantren, organisasi yang ada dalam pondok pesantren, kira-kira kiainya itu turun temurun atau orang luar? Nah, ini berarti menggunakan teori sifat. Ya, jadi ada salah satu Gus itu yang digadang-gadang ya kan, dia punya gitu loh penggantinya, cara ngono putra mahkotanya ya kan, karena dia itu terlihat cerdas, berwibawa. Nah, ini namanya adalah menggunakan teori sifat. Ada lagi organisasi-organisasi resmi yang menggunakan teori sifat, yaitu dalam dunia kemiliteran. Kemiliteran itu dicari orangnya yang memang punya bawaan tegas. Nah, itu adalah menggunakan teori sifat. Sampai sini bisa dipahami teori sifat? Kamu bisa bayangkan? Iki zaman dik biyen, awalnya dikatakan bahwa kepemimpinan itu intinya bukan hasil ciptaan, tapi adalah bawaan lahir, memang dia itu punya aura seorang pemimpin. Seperti apa auranya tadi? Berharisma, terus apa lagi? Cerdas,
percaya diri. Kira-kira ngene iki ning gone dirimu enak apa gak? Aura seperti ini ada? Tidak lengkap tapi ada Bu satu. Ya enggak apa-apalah. Paling enggak punya bekal ya. Next selanjutnya, teori sifat bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya next. Teori perilaku, behavior theory. Dalam teori perilaku ini munculnya adalah setelah teori sifat tadi. Dia ada itu membantah keberadaan teori sifat. Kata teori behavior, oh tidak, pemimpin itu bukan bawaan. Sing awale ngahno dididik iso dadi pemimpin. Berarti pemimpin itu bisa diciptakan. Itu menurut teori perilaku. Kalau teori sifat tadi adalah dia itu bawaan, sehingga gaya kepemimpinannya ya seperti bisa kalian lihat seperti itu. Seperti dalam pondok-pondok pesantren dan sebagainya itu, karena memang gaya kepemimpinan yang bersifat teori sifat tadi. Yang dalam teori perilaku ini dikatakan bahwa kepemimpinan itu fokusnya pada apa yang dilakukan pemimpin. Apa yang dilakukan pemimpin. Bukan bawaan lahirnya, tidak. Tapi saya bisa menunjuk si A, saya targetnya Wildan akan saya jadikan penerus saya memimpin selanjutnya. Atau Wildan mau mendaftarkan diri, memproklamirkan diri menjadi pemimpin selanjutnya, maka Wildan mendidik dirinya bagaimana memiliki sifat-sifat seorang pemimpin. Artinya bahwa seorang pemimpin itu bisa diciptakan. Ini juga melalui diuji materi sudah, uji ilmiah tentang teori perilaku ini. Sehingga dalam teori perilaku, gaya kepemimpinan yang ada itu biasanya memiliki 3 gaya kepemimpinan. Memang hampir mirip-mirip. Yang pertama, dalam teori perilaku bisa menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Otoriter itu berarti seorang pemimpin main tunjuk, main perintah. Kerohanian, tolong besok kita ngadakan. Jadi tanpa mengadakan musyawarah terlebih dahulu, tapi langsung main tunjuk. Ini adalah gaya kepemimpinan perilaku. Pertama tadi apa? Otoriter. Selain otoriter, gaya kepemimpinan dalam teori perilaku juga bisa berbentuk yaitu demokratis. Kadang-kadang ketika mau memutuskan sesuatu, manggil anggotanya. Ini kita mau bikin program sahur bersama, kira-kira bagaimana? Ini punya siapa? Nah, ini berarti demokratis. Meminta usulan dari anggota. Tidak langsung main perintah dan main tunjuk. Ini gaya pemimpinan dalam teori perilaku. Dan yang ketiga, itu ada laissez-faire. Artinya seorang pemimpin benar-benar menyerahkan sebuah keputusan itu kepada anggotanya. Jadi langsung, Mbak Ipan, KKLH ke sini, ini kita mau mengadakan kerja bakti. Coba silahkan kamu ini putuskan sendiri sama anggota-anggota yang lain. Kira-kira kita kapan mengadakan ini, terserah kamu. Maka ini adalah gaya kepemimpinan perilaku yang berbentuk laissez-faire. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Gaya pemimpinan yang kedua yaitu tadi perilaku, teori perilaku. Teori perilaku biasanya tadi pemimpinnya menggunakan 3 gaya. Pertama apa? Otoriter, langsung main perintah. Yang kedua apa? Demokratis, ngajak diskusi dhisik. Dan yang ketiga laissez-faire atau menyerahkan langsung kepada anggota untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dalam sebuah keputusan organisasi tersebut. Cukup? Dipahami? Lanjut
Mbak Tata. Jadi yang ketiga ada teori kontingensi atau situasional. Dalam teori kontingensi ini tidak pernah dia mengatakan bahwa teori terbaik itu teori sifat. Teori terbaik itu adalah teori perilaku. Tidak. Tapi dalam teori kontingensi ini mengatakan tidak ada satu teori terbaik secara universal. Sehingga dia memimpinnya itu menurut dilihat dari kondisi keadaan dari sebuah organisasi tersebut. Sehingga kemudian dalam teori kontingensi itu ada beberapa gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ada kalanya dalam kontingensi ini ya, pemimpin itu terlihat ekstrim, ketok serem ketuanya. Pernah kau melihat yang pernah jadi pengurus, ketua itu terlihat serem? Pernah? Jadi kelihatan kayak marah-marah. Memang kondisinya lagi genting. Andai kan dalam pas wayah perang, memang posisi lagi diserang, maka di situ yang namanya ketua terlihat koyoke keren dan ekstrim, main perintah dan terlihat marah-marah. Itu kalau gaya kepemimpinan yang kontingensi. Jadi tergantung situasi kondisinya. Pas kondisi dalam organisasi itu terlihat lebih aman. Tadi kan genting ya, terlihat lebih aman. Maka dia menggunakan model gaya menjalin hubungan baik dengan anak buahnya. Sehingga ketika ada apa-apa, enggak lagi marah-marah. Mau ngomong sama humas, divisi humas, mau menunjuk divisi humas dijak ngopi dhisik. Es teh dhisik, jajan dhisik. Ngomong ngalor ngidul. Jadi terlihat seperti hubungan baik, seperti kawan baik, konco akrab. Nah, iki sapa sing nganggo model ngene? Nah, besok bisa diterapkan ini. Jadi pas waya ekstrim iso mencak-mencak. Kondisi lebih baik yang difokuskan adalah menjalin hubungan baik. Jadi tidak marah-marah lagi. Tapi lebih kalau lebih santai. Jadi lebih terlihat ketua itu kayak akrab dengan anak buahnya. Ya, ini namanya tadi saya katakan gaya kepemimpinan kontingensi. Yang kedua adalah lebih menjalin fokusnya ke hubungan baik. Dan yang ketiga, ketika memang kondisi organisasi benar-benar itu kondusif, aman, nyaman, maka kadang-kadang seorang pemimpin itu malah low profile. Jadi dia tuh low profile banget, tidak terlihat seperti ketuanya. Nah, karena dia low profile, inilah kontingensi. Jadi tergantung kondisi dari organisasinya. Apakah organisasinya lagi tidak baik-baik saja, kena virus, atau sedang posisi pemulihan, atau kondisinya lagi kondisi sehat. Nah, pimpinannya tergantung kondisi dari organisasi. Ini juga bisa diterapkan untuk kalian yang menjadi koordinator. Koordinator itu kan punya bawahan lagi ya kan. Nah, kalau koordinator tersebut definisinya itu lagi sakit parah, maka perlu ekstrim sama anggotanya. Kalau definisinya kondisinya semakin baik, maka jalin hubungan yang baik. Ajak ngomong apa-apa, ya. Kayak konco ngono, kayak teman akrab. Tapi kok kondisinya memang sangat baik sekali, semuanya berjalan. Program yang dicanangkan divisi kerohanian contohnya berjalan semua, maka seorang koordinator juga bisa low profile. Oke, bisa dimengerti? Selanjutnya, next. Yang terakhir yaitu teori transaksional dan transformation. Satu-satu kita bahasnya. Ada yang pertama teori transaksional. Jadi teori transaksional ini biasanya bisa jadi sih itu di dalam organisasi bisa jadi. Tapi kebanyakan itu kayak di perusahaan. Soalnya intinya teori transaksional itu gambarannya, pemahamannya begini. Seorang ketua memberikan perintah. Setelah ada perintah, dilihat yang saya perintah tadi berjalan enggak? Kalau berjalan maka dapat hadiah. Kalau tidak berjalan dapat
hukuman, punishment. Nah, hasil kinerjanya ini biasanya jangka pendek. Ya, jangka pendek hasilnya, tidak jangka panjang. Iya wae kuwi berhasil, tapi sing diobrahi mau mangkel kadang. Ya, ini teori transaksional. Sehingga yang ada dalam organisasi tersebut semuanya menggunakan moto lo jual gue beli. Gitu. Lo jual gue beli. Nah, iki susah iki. Anggotanya yo lo jual gue beli, ketuanya yo lo jual gue beli, susah. Ya. Nek wis bar adol yo wis berarti diglethak kabeh, enggak ada. Tapi yang model seperti ini ada Bu, ada. Cuman biasanya kan dalam organisasi-organisasi yang bersifat perusahaan komersil ya ta. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada model transformation. Nah, ini adalah biasanya pemimpinnya, dilihat dari pemimpinnya itu seorang yang visioner, punya wawasan luas, gambaran masa depan organisasi mau dibawa kemana itu sudah ada. Ini transformasi. Sehingga yang ada dalam teori organisasi transformation itu seorang pemimpin itu lebih menginspirasi. Jadi kayak buahnya, aduh pengen banget kayak jadi Ipan, nah ya kan, Ipan menginspirasi banget. Nah ini transformation. Yang ada setelah tidak hanya menginspirasi, tapi seorang pemimpin mampu memberdayakan orang neng anak buahnya, anggota sing nganggur enggak ada. Semua terberdayakan, semua mampu belajar keorganisasian. Biasanya kan pasti ada salah satu anggota yang ramai opo-opo ya. Ini berarti kurang tidak terberdayakan. Nah, kalau transformasi hampir semua anggotanya itu diberdayakan. Sehingga hasilnya itu adalah inovasi yang luar biasa, pertumbuhan organisasi yang sangat bagus. Selesai tentang teori transaksional dan transformation. Sudah, nulisnya selesai, bisa dipahami sampai sini? Jadi beberapa teori ini adalah pengetahuan buat kamu bahwa dalam dunia organisasi itu tidak qot'i, tidak paten harus dia berwibawa dari lahir, tidak. Tapi awalnya lo ketoke kumuh, setelah dipermak menjadi berwibawa itu bisa. Berarti sesuai dengan teori perilaku. Sehingga memberikan kesempatan untuk semua yang ada di sini menjadi seorang pemimpin berdasarkan teori-teori yang ada tadi. Tanpa memandang gender, ya. Perempuan bisa menjadi pemimpin, laki-laki pun bisa menjadi pemimpin. Semuanya ya, sing mimpin wedok, sing lanang dadi bendahara ya eneng. Nah, semuanya ada dalam teorinya. Artinya ketika ada dalam teori, neng donya wis eneng, model koyo ngono ki wis eneng. Dan itu memiliki kelemahan dan kekuatannya atau kelebihannya masing-masing. Ingat, semuanya itu pasti ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Semuanya bisa dipahami? Sebelum masuk materi selanjutnya, LDKS 2026 Oke, selanjutnya Mbak Tatanek ya. Setelah tahu, kita punya pengetahuan tentang beberapa model kepemimpinan sing eneng ning donya. Apakah hanya 4 itu Bu? Donya itu berkembang, perkembangan zaman, pasti ada perkembangan. Ada teori baru yang menggabungkan teori sifat dan teori perilaku ada. Ingat ya, ini bukan qot'i, tapi ini pengetahuan sementara. Dan yang selanjutnya, ini bekal kamu untuk wahai seorang pemimpin, dibekali saiki kita ndak tahu ini nek wis ilmu itu enggak ada kadaluarsanya, betul enggak? Ilmu itu enggak ada tanggal kadaluarsanya enggak ada. Belajar hari ini kapanpun itu bisa kepakai. Kalau emang enggak bisa memimpin anggota, paling enggak memimpin diri sendiri. Itu sangat penting. Tidak ada ruginya kita belajar dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin paling enggak harus mempunyai jiwa leadership, setidaknya jiwa leadership itu ciri-cirinya di sini apakah hanya 7 ini? Saya katakan tidak.
lebih dari 7, saya hanya ambil 7 saja. Itu tergantung setiap tokoh memberikan pendapatnya. Saya ambil 7 aja. Saya yakin kalau 7 ini ada dalam diri kamu, itu sudah bagus kok. Maksudnya, organisasi yang kamu jalankan itu masa depannya sangat cerah sekali. Ya, program-program yang kamu bikin sangat bagus sekali kalau 7 ini dijalankan. Enggak usah banyak enggak apa-apa. Bu, saya kok belajar kemarin di tempat lain cuma 5, tidak apa-apa. Ya, ingat sekali lagi saya katakan bahwa ini itu bukan qot'i seperti Al-Qur'an, tapi ini adalah sesuai dengan pandangan masing-masing orang. Sudah bisa saya naik, nanti ini pembahasan satu-satu kok. Selanjutnya bisa naik Mbak Tata. Nah, ciri seorang leadership yang pertama, dia harus visionaris, ya. Harus benar-benar punya visi. Jangan sampai pandangannya sempit. Harus punya pandangan jauh ke depan. Kalau anggotanya hanya memandang 3 step, maka seorang pemimpin harus memiliki pandangan jauh 10 step bahkan 100 step dari anggotanya. Ya. Kalau anggota hanya memikir bagaimana baiknya hari ini dan besok saya makan, maka seorang pemimpin harus mikir bagaimana setahun bisa makan terus. Itu seorang pemimpin. Ya, itu namanya visioner. Paham ya? Nah, kenapa dipilih jadi pemimpin? Maka harus mengembangkan diri supaya memiliki visi yang jelas. Yang selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki visi jangka panjang seperti saya katakan tadi. Nek saiki anggota sing dipikir kuwi mesti bagaimana ini berjalan 1 bulan 2 bulan. Tapi kalau seorang pimpinannya bagaimana program saya ini berjalan hari ini, bahkan untuk selanjutnya adik-adik masih cek kroso rasane, bahkan seterusnya. Bahkan akhirnya OSIM ini, kalau saya contohkan OSIM ya, ke depannya 10 tahun ke depan itu terlihat lebih maju, maka dimulai dari ini. Ya. Kalau punya gambaran masa depan, pengen jadi sarjana, kira-kira langsung jadi sarjana apa sekolah TK dhisik? Sekolah TK dhisik. Itu artinya seorang pemimpin gambarnya seperti itu. Jadi saya dipikir saya mau jadi sarjana, maka TK dulu ini dilakukan. Maksudnya seperti itu, gambarnya memiliki visi seperti itu. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki strategi. Jadi podo ambek perang. Cuman perang kuwi ana sing nggawa senjata, ana sing nggawa bolpen tok, ana sing nggawa pikiran tok. Sing jelas ketika ingin memajukan kepengurusan yang kalian jalani sekarang itu harus punya strategi. Dalam hidup itu semuanya enggak ada yang tanpa strategi. Bahkan ibu rumah tangga mengatur duit ben cukup yo nganggo strategi. Nek pas ambek bojone kok dikek dhuwit 500.000, maka tuku sabun cukup sabun colek. Gitu. Nah, nek dikek dhuwit untuk larang, maka nganggone sing luwih larang neh. Make rinso pakai rinso kan nyuci Mas yo to. Nah, begitu. Jadi ini namanya strategi. Yang selanjutnya, kalau dalam dunia organisasi, visi dan strategi kamu yang pertama itu, ini gambaran dari saya, sekali lagi saya katakan bukan qot'i. Apa? Bukan? Qot'i itu apa toh? Paten, harus seperti ini, tidak bisa berubah dengan pengetahuan kamu yang lain. Ini hanya gambaran dari saya. Visi dan strateginya yang pertama itu, ini strategi loh, kamu harus punya ADART, itu strategi. Strategi perang, orang nggawa alat yo bondas cah. Tidak. Maksudnya jalannya itu ora tentu arah, ngalor ngidul, ngulon ngetan tekan dindi. Itu kenapa dalam organisasi perlu sing jenenge lorong digarisi. Biar jalannya itu fokus kepada tujuannya. Lah nek tujuannya ning ngarep kono, sampean ora nganggo lorong, gak nganggo dalan, mesti ngalor ngidul akhirnya ora teko nggon. Kadang-kadang iso teko nggon tapi lebih jauh. Nah, supaya lebih efektif, maka bentuklah ADART. Nek negara duwe jenenge GBHN.
Kamu tahu negara duwe GBHN, punya undang-undang dan sebagainya. Itu merupakan strategi untuk menciptakan negara mencapai yang dia cita-citakan. Yang negara cita-citakan itu dia strateginya punya alat-alat seperti itu. Nah, alat-alat strategi perang organisasi kamu, yang pertama tadi saya katakan ADART. Apakah hanya ADART? Tidak. Kamu nanti tanya-tanya. Yang jelas pertama, apa tak ADART itu? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rujukan, nek sampean apa-apa kudu ndek rujukan. Rujukannya adalah ADART. Apa singkatan ADART? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa itu Bu ADART? Nanti ada di manajemen organisasi, bukan punya saya, ya. Saya di sini hanya paling enggak ngasih gambaran sedikit aja. Selain dari ADART ini, kemudian kamu bisa membuat program kerja yang kamu bikin. Ben roh, jadi sama nggak program kerja itu berdasarkan ADART. Dek mang seperti saya katakan, melaku eneng arahe. Ayo toh, melaku eneng arahe, orang ngamuk nggak melaku. Tapi ada arahnya. Siapa yang bikin ADART? Tim khusus ada. Kamu bisa bikin tim khusus. Mulai dari, kan tidak semuanya diajak bikin ADART ya kan. Kamu bikin tim khusus. Mulai dari ada guru dan sebagainya. Nah sebenarnya setelah ADART baru bikin program kerja. Sehingga ketika bikin program kerja, Hotmail Quran keliling. Oh iya, berdasarkan ADART-nya ini. Pasal sekian. Nah gitu. Ya. Terus selanjutnya, semua program tadi, baik ya, semua program itu kan dibukinya dalam seharusnya raker namanya, rapat kerja. Jadi selain program ADART, kamu juga bisa membuat strategi ben organisasimu jalan itu melalui rapat-rapat yang kamu bikin sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi saya katakan sesuai dengan kebutuhan. Ini saya hanya gambaran saja. Contohnya membikin raker, rapat kerja setahun sekali ya kan. Setelah bikin program jelas, apakah program perlu dievaluasi? Perlu jalan apa tidak? Nah ini bisa 3 bulan sekali dan sebagainya evaluasi. Jenenge rapat, ini versi saja loh ya. Rapat pleno, bisa membuat rapat pleno 3 bulan sekali. Berarti satu kepengurusan berapa? 4 kali. Terus apakah hanya itu Bu? Per bidang juga bisa bikin rapat. Soalnya per bidang perlu mengevaluasi diri. Kira-kira yang kurang iki kok aku nggih program apik ngene lho ya, minum gratis untuk siswa. Tapi loh kok cek tuku esai ini ya salah di mana? Maka evaluasinya bisa di rapat divisi. Ini strategi. Tujuannya apa? Ben tadi tujuan organisasi tercapai. Sampai pengen nih gambarannya organisasi yang kamu pimpin seperti apa. Makanya ada strateginya, paham? Oke, ini yang harus kamu miliki. Yang selanjutnya, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi. Makanya raneng pemimpin bisu raneng. Ya toh. Ada disabilitas boleh jadi pemimpin? Enggak ada, enggak boleh. Ya. Jadi harus mampu berkomunikasi. Berkomunikasi itu dengan 3 cara. Ada berkomunikasi, saya bilang apa nih? One communication, ya. Itu komunikasi satu orang dengan atau Ipan dengan siapa itu pinggir Fuad. Nah, Fuad bagian apa Fuad? Fuad bagian apa? Orseni. Nah, kamu Ipan mau membahas masalah kelas meeting, hanya ngomong kecil-kecilan dulu sama Fuad. Nah ini namanya mampu berkomunikasi dengan 2 arah, 1 arah saja. Oh ya saya bilang ini 2 arah berarti ya, 2 arah dengan Fuad. Bagaimana dengan berkomunikasi 1 arah? Itu contohnya adalah pemimpin memberikan perintah. Memberikan perintah. Terus pemimpin juga harus mampu berkomunikasi, mass communication, yaitu berkomunikasi dengan banyak orang, harus mampu memimpin rapat. Sing jenenge banyak itu 3, 4, 5 itu sudah banyak ya. Kalau dalam Kamus Besar Indonesia kan jamak yang dikatakan banyak itu 3 ke atas.
Oh, berarti apa? Pemimpin dilarang nervousan. Ora kok nek ambek siji wong iso ngomong giliran wong telu bingung. Nah, Bu, tapi aku gak iso to, Bu. Latihan. Tadi berarti kita menggunakan teori perilaku. Pemimpin bisa diciptakan, ya. Ojo putus asa. Pemimpin bisa diciptakan. Belajar dari sekarang. Paksa diri untuk memimpin banyak orang, mass communication, memimpin rapat dan sebagainya. Harus punya kemampuan komunikasi ini. Lanjut, Mbak. Next. Ciri seorang leadership selanjutnya itu harus mampu mengambil keputusan dengan tepat. Namanya pengambilan keputusan, decision maker, ya. Seorang pemimpin apa yang ganti anak buah sing gak aktif itu juga harus mampu membuat keputusan yang tepat. Atau seorang pemimpin, seorang koordinator pimpinannya, koordinatornya divisi mau membuat program kerja itu harus mampu mengambil keputusan dengan tepat. Sekarang tak tanya, sampean apa beleh pitik dan beleh wedhus alatnya sama enggak? Sama. Pakai peso semua bisa. Nah, makanya kemudian di situ yang jelas kalau kita mau menyembelih pakai alat, betul? Nah, mau mengambil keputusan organisasi itu juga membutuhkan alat. Apakah alatnya hanya satu ini, Bu? Tidak, tapi saya hanya menawarkan satu. Ini yang populer loh ya, populer namanya analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu adalah peso alat yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Analisis SWOT. Apa analisis SWOT itu? Meliputi 4 hal. Kenalilah. Pertama ada strength, terus weakness, ada opportunities, dan ada threat. Ya, di situ apa? Lihat dulu kekuatan. Setiap keputusan itu dilihat kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan kemudian tantangannya di mana. Ya, ya kalau analisis SWOT ini apa ya kanggo ning organisasi tok, Bu? Ora. Dimanapun bisa. Sampai apa yang usaha sumben. Analisis sik. Aku apa adol gedang goreng. Berarti kira-kira kekuatan saya di mana? Saya punya banyak channel, wong koncoku akeh. Saya pengikutnya di YouTube, biasanya Facebook banyak. Nah, saya jualan online saja. Kelemahannya berarti berarti nanti saya harus mengantar kemana-mana. Kelemahan. Jadi kekuatan itu dihitung semua. Setelah dihitung, maka bagaimana kelemahan dan tantangan ini diatasi. Ben keputusan kamu, program yang kamu bikin itu sukses. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Oke, saya coba di sini. Gak usah sesi tanya jawab nanti, gak usah sesi tanya jawab ya. Gak usah ya. Kayaknya nanti habis ini sudah lama saya ya. Ini aja. Sekarang per baris apa gini ya. Bikin analisis SWOT buat programnya saya buatkan, yaitu program pembagian takjil di waktu Ramadan. Silahkan bikin kelompok, hitung kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan tadi tantangannya apa. Coba sekarang bikin, kira-kira iso enggak? Hal seperti ini itu biar perlu latihan. Biar bisa itu perlu latihan. Kelompoknya berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Silakan nanti dikumpulkan satu aja sebentar. Di kertas, seret. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, maksudnya gini. 1, 2. Yang cowok. Silakan coba. Silahkan analisis bagaimana kalau kita membuat program bagi-bagi takjil di perapatan. Oke. Berarti tulisannya adalah program bagi-bagi takjil di perapatan.
Yang kamu lakukan lihat kekuatan, kelemahan. Yang kamu tulis adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya di mana? Ya, kamu tulis berarti tantangannya. Kamu tulis berarti programnya dulu. Programnya namanya adalah bagi-bagi takjil di perapatan. Tulis bagi-bagi takjil di perapatan. Kekuatan. Kekuatan itu rasa percaya diri itu juga kekuatan. Ya. Percaya diri kekuatan. Dukungan dari guru, dukungan dari wali, dukungan dari orang tua itu juga kekuatan. Ya. Semangat itu juga kekuatan. Ya. Semangat itu juga kekuatan. Oke. Ya. Jadi itu namanya kekuatan. Kekuatan intinya ketika kamu buat program itu, kira-kira hal yang baik-baik itu berarti kekuatan kamu. Orang bisa goal, bisa sukses itu karena dia mampu membaca tadi kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, sehingga mampu menutup kelemahannya tadi. Terus kira-kira peluangnya di mana, tantangannya di mana. Peluang, contohnya kamu bekerja sama dengan ini juga peluang ya, bekerja sama dengan apa namanya itu yang suka bagi-bagi takjil itu siapa namanya? TikToker itu peluang. Berarti di online kan, itu apa nih? Live, ya di live kan itu juga peluang namanya. Itu peluang namanya. Ayo coba, ini belajar biar kalau bikin program kerja untuk organisasi OSIM ini maupun program kerja nanti untuk kalian ke depannya itu bisa nanti pas sampean hidup nih gone masyarakat roh ketika mau bikin usaha kalian hitung dulu kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluangnya bagaimana. Sehingga tujuannya apa toh? Tujuannya proyekmu goal dengan menekan tantangan dan kelemahan. Menggunakan apa? Menggunakan kekuatan dan peluang. Hah? Tantangan, ya. Tantangan itu berarti kebalikannya dari peluang. Setiap peluang, kok tantangannya apa? Dicilikno. Berarti peluangnya sendiri gede, sehingga tantangannya itu kalah. Bisa sukses programnya. Ayo coba bikin. Nang ayo, sakret kene nang gawe. Tadi programnya sudah saya bikinkan. Programnya tadi apa? Bagi-bagi takjil di perapatan. Ah, biar caranya bagi-bagi takjil di perapatan itu kita memutuskan itu. Mesti memutuskan kadang ragu ya kan? Nah, makanya baca dulu. Baca pakai analisis SWOT. Baca pakai analisis SWOT. Selesai, bisa ya? Bisa ya? Nah, jadi kalau semuanya dikerjakan itu secara kelompok itu enak. Ayo, jangan sendiri-sendiri. Bekerjalah secara kelompok biar enak. Kadang kita membaca dari peluang, tantangan, ancaman itu kalau sendiri kurang bisa, tapi kalau secara kelompok bisa. Ayo. Silakan. Sudah selesai? Kelompok sini selesai? Ah, coba ini kelompok ini memang dia sudah berpengalaman nih namanya kelompok berpengalaman. Kalau kita bikin rencana apa namanya tadi? Takjil Ramadan, kira-kira program ini kita punya kekuatan di mana? Dorongan dari guru. Ya, jadi dorongan dari guru itu merupakan bagus itu. Terus kelemahannya di apa tapi? Oh, wah kelemahannya capek berdiri mondar-mandir, oke. Kelemahannya berarti adalah capek berdiri mondar-mandir. Kelemahan yang sangat enteng sekali untuk diatasi ini ya. Terus lanjutnya, tantangannya, peluangnya di apa? Oh, peluangnya mendapat itu kalau peluang di akhirat, kalau peluang dalam dunia
Artinya peluang untuk mensukseskan program kamu itu loh. Tadi saya contohkan supaya ini sukses maka peluangnya di live kan. Nah itu kan contohnya ya kan. Itu contoh saya. Sini sebentar. Cek kilo. Terus kira-kira tantangannya nanti? Tidak mau menerima takjilnya. Oke, berarti tantangan dan kelemahanmu apakah itu bisa diminimalisir? Bisa. Berarti kalau capek berdiri tadi kira-kira bagaimana solusinya? Oh enggak, personilnya lebih banyak kan gantian gitu. Nah itu cara mengatasi segala kesulitan kamu, kelemahannya. Terus kira-kira kalau tadi tantangannya di apa? Tidak mau menerima, berarti bagaimana kalau orang-orang tidak mau menerima? Tidak mau menerima. Oh berarti andekan di itu nggak mau menerima, kita nanti bisa pindah ke rumah-rumah. Oh gitu, oke. Yang sebelah sini coba. Program bagi-bagi takjil gratis, kita buat program itu. Kira-kira kita bikin itu, kita bagi analisis SWOT. Program ini kekuatannya di mana? Oh berarti semangat ya, rasa semangat ini merupakan kekuatan. Jadi semangat itu bisa mengalahkan semuanya ya kan, itu kalau semangat ya. Akhirnya bisa membuka banyak jalan. Yang kalau kelemahannya? Piye? Kelemahannya? Kelaparan. Soalnya sore-sore posisi lapar itu kelemahannya. Berarti sehingga di sini bisa jadi karena lapar anggota sing dijak bagi-bagi angel ngono. Oh iya berarti itu adalah kelemahannya. Oke, sekarang kalau lihat peluangnya untuk khusus. Oh bisa melalui live TikTok ini berarti peluang yang bisa kamu ciptakan ya kan untuk mensukseskan bagi-bagi takjil. Terus tantangannya. Nah ini berarti piye solusi sampean akeh wong sing oyo-oyoan iki mang untuk menangani itu. Berarti sekarang ya kamu lakukan piye acaramu sukses, terus tantangan dan kelemahan tadi teratasi. Paham? Oke, jadi piye caranya sukses dengan cara kelemahan dan tantangan teratasi. Selesai semua. Oh iya wes. Gini aja, langsung next. Ini aja, saya bentar. Selanjutnya seorang pemimpin itu harus mampu memberikan motivasi. Saya kasih gambaran. Bedanya bos sama leadership. Kalau pemimpin itu mengulurkan tangan tapi kalau bos hanya perintah, dia nggak mau tahu. Lanjutnya 4, 5. Manajemen konflik. Ingat kalau ada masalah tadi anggotanya yang klendor, ojo kemudian langsung diputusi pecat, jangan. Manajemen konflik. Ini Novel, siapa namanya? Ipan. Manajemen konflik sangat penting. Setiap ada masalah jangan kemudian langsung diputuskan. Pertama identifikasi dulu, analisa dulu, kemudian diselesaikan, maka hasil solusi itu terbaik. Ya, oke? Kalau nggak mampu menyelesaikan sendiri, cari penengah, mediator. Seperti seorang guru, pendamping OSIM dan sebagainya. Yang selanjutnya, ini sudah mau selesai kok. Seorang pemimpin harus memahami kebutuhan perasaan tim. Ojo cuek. Eneng tim kerohanian megap prangurus. Harus punya rasa empati yang tinggi. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu harus memberikan keteladanan, memberdayakan anggotanya. Next. Ya, filosofi kepemimpinan ala Ki Hajar Dewantara. Tutwuri handayani ing ngarsa sing tulodo ing ngarsa sing tulodo ing madya mangon karsa tutwuri handayani. Nek dadi pimpinan kena dicontoh. Dadi koordinator sing ning tengah memberikan semangat. Dadi anggota tok maka memberikan motivasi. Atau bahkan pimpinan juga bisa berlaku ning ngarep, ning tengah dan ning guri. Wes paham ya? Next, selesai. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian dan untuk saya sendiri ya.
Yang jelas bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Karena tidak ada sesi tanya jawab, kita bunyikan jargon dulu ya. LDKS 2026. Belum kompak, sekali lagi. LDKS 2026. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari materi tadi adalah leadership adalah memimpin, bahwa seorang pemimpin bisa diciptakan. Teori kepemimpinan itu ada berapa? Sebutkan. 1, 2, ketiga, yang keempat. Oke. Terima kasih untuk Ibu Rifatin Al-Isra'iyah SHI atas ilmunya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai detik ini dengan energi yang tetap positif ya. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada pemateri, kepada yang bertugas dipersilakan. Selanjutnya sesi foto bersama. Namun sebelum itu saya sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi foto bersama ya, di skip aja.